Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lihat ya untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang akar. Nah, kita klik dulu ya untuk materi akarnya. Nah, kemudian di sini kita pilih yang bentuk akar. Kemudian, nah dari bentuk akar itu yang pertama kita bahas yaitu akar pangkat n suatu bilangan. Untuk akar pangkat n suatu bilangan itu dimisalkan di sini n adalah bilangan positif, a dan b adalah bilangan real. Maka jika ada rumus b pangkat n itu sama dengan a. B disebut sebagai akar pangkat n dari a. Contoh di sini, b pangkat n sama dengan a, maka b sama dengan akar a pangkat n. Contoh di sini, akar pangkat 4 dari 16. Berarti kita cari dulu 16 ini harus dirubah menjadi sesuai pangkat yang ada di depannya supaya bisa disederhanakan. Nah, 16 itu angka berapa dipangkatkan 4 atau dikalikan sampai 4 kali, yang hasilnya 16. Nah, di sini ketemu ya akar pangkat 4 dari 2 pangkat 4 karena 2 dikalikan 2 kalikan 2 kalikan 2 sebanyak 4 kali, hasilnya adalah 16. Nah, karena di sini pangkatnya sudah sama, berarti kan 2 pangkat 4 per 4. 4 per 4 adalah 1, maka hasilnya adalah 2. Nah, selanjutnya misalkan di sini ada akar pangkat 3 dari min 8. Nah, min 8 juga dirubah karena di sini sudah ada nih ada angka 4, berarti min 8 dirubah angka berapa ketika dipangkatkan 3 kali, hasilnya adalah min 8. Nah, berarti di sini ketemu min 2 karena min 2 kali min 2 berarti 4. 4 dikalikan min 2 berarti min 8. Nah, berarti hasilnya min 2 pangkat 3 per 3 karena 3 udah sama, berarti hasilnya adalah min 2. Oke, untuk selanjutnya bentuk-bentuk akar. Nah, untuk bentuk akar di sini misalkan ada contoh akar 3, ini bentuk akar 5. Akar 6 itu merupakan bentuk akar. Nah, sedangkan akar 4, akar 9 dan akar 16 bukan bentuk akar karena dia masih bisa disederhanakan. Akar 4 itu berapa? Akar 4 itu adalah 2. Nah, dimaksudkan dengan akar itu adalah ketika dia yang hasilnya perkalian angkanya sama. Misalkan 9 perkalian berapa? 3 kali 3, berarti akar dari 9 adalah 3. Nah, kalau ibu nyebutnya akar istimewa dah, dia langsung bisa dapat hasilnya. Kalau akar 6 itu tidak bisa dipecah karena akar 6 dari perkalian 2 kali 3, berarti angkanya tidak sama. Kalau 16 itu angkanya sama, yaitu 4 kali 4, berarti akar 16 adalah 4. Nah, untuk sifat-sifat bentuk akar di sini ada beberapa sifat. Yang pertama, yang A, yaitu adalah misalkan di sini ada akar A pangkat N dikalikan akar B pangkat N, maka hasilnya akar AB pangkat N karena pangkatnya sama, N sama N. Kemudian misalkan di sini ada akar A pangkat N seper atau dibagi akar B pangkat N, maka sama dengan akar dari A per B pangkat N. Yang C, misalkan ada akar A pangkat N kemudian dipangkatin lagi. Nah, sesuai yang kemarin ketika ada pangkat ketemu pangkat, kalau kemarin dikalikan. Tapi kalau di akar dia jadi hilang karena sama aja dibagi N-nya ini. Berarti hasilnya adalah A. Nah, kemudian yang D itu adalah akar A pangkat N dipangkatinnya P, atau angkanya di sini nanti berbeda, berarti jadinya akar A pangkat P pangkat N. Kemudian contoh yang E, untuk sifat yang E ini contoh misalkan ada akarnya double nih,
ada A pangkat M, akar A pangkat M, kemudian diakarin lagi N. Berarti hasilnya akar dari A M pangkat N. Kemudian di sini ada A pangkat M diakarin N. Berarti hasilnya adalah A pangkat M N akar dari NP. Kemudian yang G, akar A M akar A dikalikan N akar A. Berarti M kali N akar A plus N. Kemudian yang H itu ada M akar A dibagi N akar A. Berarti hasilnya M N akar A min M. Nah, misalkan yang kita bahas selanjutnya yaitu tentang operasi hitung pada bentuk akar. Nah, untuk operasi hitung pada bentuk akar itu dapat dijumlah atau dikurangkan karena dia akarnya sama. Ketika bentuk akarnya berbeda, berarti dia tidak bisa ditambah ataupun dikurangkan. Misal di sini akar itu sama aja seperti variabel. Nah, di sini untuk akarnya berapa? Di sini adalah akarnya 2, ya kan? Nah, di sini akarnya 2. Berarti akarnya sama atau tidak? Sama. Nah, ketika akarnya sama, berarti dia dapat dijumlahkan. Ketika depan akar tidak ada angkanya, berarti dia dimisahkan jadi 1. Karena biasanya angka 1 di depan akar dia tidak ditulis. Berarti di sini dianggap ini kayak variabel atau X. Ini sama-sama X, ini sama-sama X. Berarti di sini 1 ditambah 3 berarti 4. Akarnya tinggal ikut gitu karena variabel tadi. Ini bentuk akar sejenis. Nah, untuk akar yang tidak sejenis, misalkan di sini ada akar 2 dan di sini ada akar 3. Dia tidak dapat diselesaikan, jadi cuma hasilnya seperti ini karena dia variabel atau akarnya ini tidak sama. Sini akar 2, sini akar 3, jadi tidak dapat diselesaikan. Jadi nanti kalau ketemu soal akarnya berbeda, berarti dia sudah mentok sampai situ aja, tidak usah diselesaikan karena tidak bisa atau akarnya tidak sejenis. Nah, kemudian ada perkalian bentuk akar. Untuk perkalian bentuk akar ini bisa dikalikan dengan bentuk akar yang senama atau akar pangkatnya sama. Misalkan di sini ada akar 8 dikalikan akar 12. Nah, di sini karena akar 8 dikalikan akar 12 langsung saja angka yang ada di dalamnya langsung dikalikan. Berarti 8 kali 12 berarti adalah akar 96. Nah, akar 96 ini belum selesai karena dia akarnya masih bisa diperkecil. Nah, caranya gimana? Seperti yang Ibu bilang tadi, dalam perkalian 1 sampai 10 dan seterusnya itu ada akar istimewa. Akar istimewa itu gimana? Ketika dikalikan angkanya sama. Misal, akar istimewa itu adalah akar 4. Karena akar 4 bisa ketemu yaitu adalah 2. Kemudian akar dari 9. Akar dari 9 itu akar istimewa karena akar dari 9 adalah 3. Terus 25, 16, 36, 64, 49, 100 dan seterusnya. Pokoknya angka yang sama itu Ibu bilangnya adalah akar istimewa. Nah, kalian cari. Di sini 96 angka berapa yang dikalikan ketika salah satunya ada akar istimewanya. Nah, di sini ketemulah 16 dikalikan 6. Nah, 16 ini ada akar istimewa yaitu di sini adalah akar 16 ini. Akar 16 bisa dicari. Akar 16 itu berapa? Hasilnya adalah 4. Kemudian akar 6 ini bukan akar istimewa. Berarti dia tidak dapat dicari karena 6 perkalian dari 3 sama 2. 3-nya enggak istimewa, 2-nya juga enggak.
berarti hasilnya cukup sampai 4 akar 6. Nah, kemudian di sini bentuk akar yang tak senama. Yang tak senama tuh maksudnya model akarnya itu tidak sama. Nah, berarti caranya untuk menyelesaikan yang pertama, misalkan di sini ada akar 3 dikalikan 6 akar 125. Berarti akar 3-nya tetap ya, karena itu ya udah kecil banget. Nah, sesuai yang tadi sudah dijelaskan pada sifat-sifatnya. Nah, kita dapat menyelesaikan, misalkan di sini ada nih 125 itu kan nggak bisa ya kalau angka berapa dipangkatin 6. Kalau belakang angka 5 otomatis 5 dipangkatkan 6 kelebihan, bukan 125. Jadi bilangan berapa di sini biar kelipatan dari 6 atau penyederhanaan dari 6. Kalau 4 kan enggak. Nah, makanya di sini adalah 3. 5 pangkat 4 bukan 125. Nah, berarti 5 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 3 itu berarti adalah 125. Kemudian, sesuai dengan sifat yang tadi nih, sifat ini berarti dia adalah ketika ada pangkatnya nih di dalam seperti ini ya. Berarti hasilnya adalah nih n akar dari A pangkat M. Nah, berarti di sini adalah 5 pangkat 3 per 3. 3-nya dari sini ya. Kemudian 6 per 3. Dibolak-balik. Jadi dia pangkatnya dibolak-balik. Kemudian akar 3 dikalikan 3 bagi 3 berarti 1. Berarti 5 pangkat 1. 6 bagi 3 adalah 2. 2 itu sama aja dengan akar. Akar dari akar itu adalah pangkat setengah. Berarti ketika udah bentuknya seperti ini, berarti bisa dikalikan 3 dikalikan 5. Berarti akar dari 15. Akar dari 15 tidak bisa disederhanakan, jadi sudah cukup sampai situ. Nah, agar kalian lebih memahaminya, coba kerjakan soal berikut. Jangan lupa untuk setiap materi yang Ibu jelaskan itu dicatat. Jika ada pertanyaan boleh silakan bertanya. Kemudian soal dikerjakan dan dikumpulkan sesuai jam pelajarannya. Terima kasih, semoga mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.